Pagi on location bersama dengan saya, Celia Alexandra. Pemirsa, 500 pedagang ataupun toko pedagang yang berada di Pasar Taman Puri, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, habis dilahap si jago merah. Ini adalah kondisinya pemirsa ketika semalam pukul 16.07, api kemudian melahap 500 toko dan juga yang menjadi tempat para pedagang mencari nafkah. Bagaimana kejadiannya ataupun kebakaran ini bisa terjadi? Apa saja kemudian yang bisa diselamatkan oleh para pedagang di sini? Saya akan tanyakan kepada pedagang yang saat ini sedang berusaha untuk mengambil sisa-sisa ataupun puing-puing yang masih bisa terselamatkan. Halo, dengan Pak siapa? Ade Hermawan. Pak Ade, ini tokonya jualan apa Pak? Jualan tip mobil, power, prosesor, pokoknya yang berhubungan dengan audio mobil. Bapak udah berdagang di sini sejak kapan Pak? Dari tahun 98. Dari tahun 98. Kemarin kebakaran terjadi. Bagaimana kebakaran itu bisa bermula Pak? Ya mulanya sih dari kios tengah, dari garmen katanya, persleting kalau nggak salah. Terus merambat ke sini, sampai ya ke sini akhirnya. Ketika kejadian kebakaran terjadi, Pak Ade lagi di mana Pak? Posisi ada di sini, Ya. Oke. Apa yang langsung dilakukan ketika kebakaran itu terjadi? Mungkin Anda bisa tunjukkan kepada kami Pak, awal mula api dari sebelah mana Pak? Awal mula api dari sebelah tengah, terus merembet ke samping kiri sana, terus ke sini. Dan terjadinya sangat cepat sekali. Hitungan mungkin di bawah 20 menit udah sampai sini. Di bawah 20 menit sudah sampai di sini. Apa yang bisa terselamatkan Pak? Alhamdulillah kalau di sini ada sebagian yang terselamatkan, yang kita mudah jangkau, yang mungkin yang mudah kita raih itu udah terselamatkan. Alhamdulillah, tapi ya kebanyakan habis dilalap api. Ya. Terima kasih Pak Ade. Tapi kalau kita bicara soal Pasar Taman Puri ini pemirsa, ini bukan baru dibuka, tetapi sudah sangat lama para pedagang berada di sini. Seperti di samping saya saat ini ada Pak Bule ya, begitu ya. Pak Bule di sini sudah dari tahun berapa Pak? Tahun 70-an. Tahun 70 berdagang di sini. Kenapa awal mulanya berdagang di sini Pak? Karena dulu kan lagi ininya loakan ya, aslinya loak Bu. Taman Puring udah terselola, saya sampai ke Malaysia kemana, masalah perloakannya Bu. Barang bekasnya dulu. Ini belum ada bangunan ini dulu. Ya terus kita turun-temurun gini, jangan kemajuan zaman ya dibangun begini Bu. Oke. Ya. Baik. Kalau Bapak jualan apa Pak? Saya rangsel, tas, segala macam istri saya ya. Segala macam aksesoris wanita lah, segala macam sepatu. Itu di tengah di lobi itu habis semua nggak tertolong satu ini juga. Oke. Pas kebakaran kemarin, Bapak memang berada di lokasi atau seperti apa Pak? Enggak, saya kebetulan di rumah kan lagi keadaan sakit berobat jalan. Udah hampir 2 bulan nggak kesini saya. Istri saya yang jualan di sini. Pas istri saya maghrib masuk ke rumah, anak saya dari kamar itu, ayah lihat Taman Puring. Nah itu hitungan bukan hitungan jam lah, hitungan detik. Udah saya langsung dianterin cucu saya pakai motor. Saya lihat udah, waduh, saya bilang udah nggak bisa tertolong nih. Api udah cepat membesarnya. Padahalnya Mbak, jam 2 sampai jam 4 itu hujan besar Mbak, jadi gitu. Oke. Tapi apa yang menjadi harapan warga nih Pak? Karena Bapak juga sudah lama sekali berdagang di sini Pak. Harapan warga semua Taman Puring, terutama kepada Bapak Presiden Prabowo, mohon kebijaksanaannya Pak. Karena ini kami itu yang nganggur sekaligus ini 650 kios kali 4 orang satu kios ya, udah 3.000 orang lebih. Baik. Ya itu yang mohon perhatiannya Pak Presiden lah. Baik. Ya. Baik Pak Bule, terima kasih banyak waktunya Pak. Dan pemirsa, seperti yang tadi sempat saya sampaikan bahwa bicara soal Pasar Taman Puri, ini ada Taman Puring maksud kami, ini sejarahnya begitu panjang. Kita akan bahas bagaimana kemudian sejarah Pasar Taman Puring ini bisa berdiri dari sekitar tahun 83 ketika diresmikan pertama kali hingga saat ini. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi on Location bersama dengan saya Celia Alexandra. Pemirsa, asap masih bisa tercium, bahkan dari tadi pandangan saya terhalang oleh asap yang memang menjadi sumber dari kebakaran yang kita sudah ketahui bersama ini memang membakar ataupun melahap 500 toko di sini. Tapi tadi saya sedikit menyinggung soal sejarah terbentuknya atau terbangunnya Pasar Taman Puring ini seperti apa. Tentu pembahasan ini akan dibahas bersama dengan sejarawan
yakni Bang JJ Rizal. Halo Bang. Halo, selamat pagi. Bang JJ, saya akan buka wawancara kita atau dialog kita dengan 1983 ketika pertama kali Gubernur Suprapto ini meresmikan Pasar Taman Puring. Bagaimana sejarah panjangnya, Bang? Ya sebenarnya dalam desain Kota Baru Kebayoran, Pasar Taman Puring ini tidak ada. Seperti namanya, ini adalah kawasan taman. Waktu itu Pak Susilo sebagai arsitek yang mendesain Kota Baru Kebayoran itu menyediakan ruangan sebanyak 112 hektar untuk taman, dan salah satunya Taman Puring ini ya. Dan pasar ini muncul justru setelah Kota Baru Kebayoran itu selesai ya, pada tahun 60-an menjelang pertengahan gitu baru muncul sebagai pasar di mana barang-barang bekas, buah, makanan begitu ya ada di sudut taman. Tapi kemudian terus berkembang dan menjadi pasar loak yang sangat terkenal di Jakarta. Dan dalam perkembangannya itu kemudian Pak Gubernur Suprapto memberikan izin secara resmi yang mengakibatkan sesuatu yang nggak ada di dalam konsep desain tata ruang Pak Susilo yang awalnya taman, kemudian ada pasar loak ini. Tapi saya mau menyambung apa yang Anda sampaikan begitu Bang JJ, bahwa diberikan izin. Apakah izin yang diberikan oleh Gubernur kala itu memang respon baik oleh seluruh masyarakat atau seperti apa kala itu? Ya waktu itu ada perkembangan ya, maksud saya kota sendiri tidak begitu patuh terhadap rencana tata ruang yang pernah ada. Menurut konsepsinya rencana tata ruang Kota Baru Kebayoran itu kan sebenarnya kota taman, kota hijau begitu ya. Jadi sebenarnya dia lebih prioritas untuk ruang hijaunya tuh sangat besar begitu. Tapi karena tahun 80-an itu ugal-ugalannya terhadap master plan atau konsep tata ruang, akhirnya di banyak tempat bukan hanya di Kebayoran, termasuk di Menteng, karena Kebayoran ini imitasi Menteng ya terjadilah ruang-ruang yang seharusnya tidak ada penempatan untuk sesuatu yang tidak ada di dalam desain itu dapat ruang begitu. Jadi buat saya peristiwa kebakaran ini kan harusnya juga mengajak pemangku kota kita, gubernur, untuk memikirkan sebenarnya gimana caranya Kebayoran yang sebenarnya heritage ya, ini kawasan cagar budaya, dan ini kota taman yang didesain oleh orang pribumi pertama kali Pak Susilo gitu, yang harusnya dilindungi dan sebisa mungkin dijaga konsep tata ruangnya, dan sebisa mungkin diarahkan untuk memulihkan sebagai kota taman kedua Menteng. Jadi kebakaran ini menurut saya tuh harusnya bisa menjadi landasan untuk reorientasi tentang kawasan Kebayoran, termasuk bagaimana pedagang-pedagang ini menjadi bagian dari sejarah Kebayoran dan mendapatkan ruang yang baru. Itu harus dipikirin sama gubernur gitu. Oke, karena melihat bahwa tadi sempat yang Anda sampaikan bahwa ini seharusnya menjadi taman begitu. Ya memang ini kawasan besarnya adalah kota taman seperti Menteng, karena dia memang didesain kan sejak tahun 1937. Tapi karena Belanda kalah oleh Jepang, dikuasai, terus kemudian revolusi dia pengen bikin lagi, tapi nggak pernah berhasil. Tapi kemudian Pak Susilo dan Bung Karno mewujudkan ini sebagai kota taman. Ya kita tahu Bu Fatmawati juga ada di kawasan Kebayoran rumahnya. Jadi ini kawasan yang sangat penting ya, dan menurut saya perkembangan dengan ruang-ruang baru yang berkembang itu harus direspon dan dicarikan solusi tata ruangnya oleh pemerintah kota Jakarta. Apalagi sekarang kan kita krisis ruang terbuka hijau ya di Jakarta, untuk dapat sampai 10% aja susah, padahal udah didiskon dari 37,5 jadi 30%, tapi untuk 10%-nya susah. Jadi bagaimana memulihkan konsep kota taman itu dan memberi, tapi tanpa menghilangkan kesempatan memberi ruang baru buat pedagang-pedagang yang identik
dalam sejarah Jakarta Pusat Lowaki. Baik, ini semoga menjadi awareness juga ya, atau memunculkan kesadaran kepada diri kita bahwa yang awalnya ini adalah pusat heritage ataupun taman, begitu, ini bisa dikembalikan lagi menjadi pusat heritage dan juga mendukung perkembangan kehijauan begitu ya di Indonesia. Terima kasih Bang JJ sudah bergabung bersama dengan kami. Semoga ini juga menjadi salah satu solusi ke depannya dan juga menjadi solusi yang mungkin bisa dilihat oleh pemerintah nantinya apa yang harus dilakukan ataupun diambil dalam kejadian kebakaran yang menghabiskan 500 toko di Pasar Taman Puring ini. Sementara saya kembalikan kepada rekan-rekan saya di studio, ada Arif Fadil dan juga Kamarati. Baik, saya lihat Alexandra, terima kasih. Laporan langsung Anda dari Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Baik, sebelum kita menutup jumpa kita kali ini, buat pemirsa yang mungkin sering merasakan sakit pinggang, ini sebenarnya biasa ya. Arif nih, faktor umur nih kayaknya nih. Ini sakit pinggang biasa atau jangan faktor umur langsung kenapa Ti? Kurang minum gitu kayak Ti atau apa gitu? Kurang minum, olahraga, atau saraf kejepit jangan-jangan. Nah, ini dia. Bedanya apa ya pinggang dengan saraf kejepit itu ya? Nah, itu saya nggak tahu. Saya bukan dokter. Nanti buat pengen tahu lebih dalam bisa menyaksikan Hidup Sehat saat lagi setelah Apa Kabar Indonesia Pagi. Kira-kira atau saya Kamarati Kusuma. Dan saya Arif Fadil pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.